Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Dian Rizka. Ibu lulusan S1 Wisus Karyo. Ada tahu Wisus Karyo? Tahu. Nah, nggak tahu. Itu tuh apa ya? Universitas gitu, Bu. Iya. Yang dekat mana tuh loh, ada Di area Pangap ya. gitu. Nah, Ibu belum kenalin pada anak-anak semua. Boleh lah ya nanti anak-anak perkenalkan dirinya, hobinya, sukanya apa, ceritanya apa. Boleh, Bu. Mana kita mulai dari sebelah kiri dulu nih. Beberapa menceritakan. Makan dari kanan dulu nih. Namanya siapa, hobinya apa, ceritanya apa. Oke, nama saya Lisa. Hobi saya membaca buku, makanan kesukaan saya nasi goreng. Saya Bu. Perkenalkan semuanya, nama saya Syifa. Hobi saya berkuda. Makanan kesukaan saya suka makan steak dulu. Terus sampingnya, anak kuatnya kita Ini punya. agak kecil. Sakit tenggorokannya. Kenakan Bu. Kamu kayak gitu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Linda. Hobi saya ini Bu, jet ski. Hobinya menantang ya, jaga masalah ya. Apa kayak gitu Bu? Sampingnya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Radit Tahu. Cita-cita menjadi guru BK dan pengusaha dan Dan apa? bisnis. Kalau hobinya apa nih? Hobi ada 3, Bu. Apa tuh? Memancing, menyelam, melompat. Makanan kesukaan ada 1, Bu. Apa tuh? Permen karet ya, Bu. Sampingnya apa namanya? Nak? Kenalkan, nama saya Wahida Fianti Bu. Nama hobinya apa? Nak? Hobi saya main voli. Cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi pengusaha sukses dan juga sulit. Semoga tercapai ya. Nama kamu siapa Nak? Cita-citanya apa? Jadi CEO. Makanan kesukaannya apa nih? Untuk pecel. Oh, sampingnya siapa Nak? Baik Bu, perkenalkan saya Zahra Husaina. Saya dipanggil Zahra Munze. Cita-cita saya jadi pengusaha sama dokter Bu. Hobi saya nyanyi. Makanan kesukaannya apa? Makanan kesukaan saya piano. Wah, cita-citanya pada hebat-hebat semua ya? Ya, Bu. Semoga besok cita-cita itu tercapai semua ya. Amin. Nah, di sini Ibu guru baru ya. Ya Bu. Baru satu gini aja. Nah, tahu nggak kenapa di sini kita dihubungkan di sini? Tidak Bu. Nah, kita di sini mau melakukan konseling kelompok. Jadi tahu konseling kelompok itu apa? Enggak Bu. Tahu? Enggak tahu sih Bu, cuma kayak pernah mendengar cerita itu. Konser kelompok tuh bukannya kita menceritakan masalah gitu ya Bu. Apa yang kita alami itu tak setuju. Nah, kelompok itu adalah satu layanan yang diberikan oleh konselor pada kliennya. Tapi di dalam satu kelompok seperti kita ini gitu, di dalam satu kelompok itu juga ada berdasarkan ada 6 orang sampai 10 orang. Nah, di sini di dalam proses kelompok ini anak-anak semua nih boleh nih menceritakan masalahnya apa aja, dari masalah pribadi, percintaan atau pertemanan ataupun pengalaman nih. Anak-anak pasti semua punya pengalaman ya. Ya, Bu. Nah, anak boleh nih ceritakan pengalamannya nanti. Nah, tujuan dari konseling di kelompok ini juga membantu anak-anak semua untuk memahami diri sendiri dan masalah anak semua itu nanti diselesaikan secara bersama-sama di sini gitu.
dan juga bisa saling mendukung, saling menghargai gitu. Oh, berarti kayak kebersamaan gitu ya Bu? Ya, nah, di dalam konseling kelompok ini juga, anak dalam tabungan untuk ceritakan masalahnya, apapun permasalahan anak tuh boleh tuh menceritakan masalah apapun gitu kan, boleh cerita di sini tanpa harus takut rahasianya terbongkar gitu, karena bebas tuh ceritakannya gitu, tanpa harus takut. Ini di dalam konseling ini, konseling kelompok ini juga ada yang namanya azas kerahasiaan, seperti apapun cerita anak ibu semua tidak akan tersebar, cukup sampai di sini saja gitu. Ya anak semua bebas nih ceritakan masalahnya, jangan usah takut ya. Nah, anak-anak semua ini juga harus terbuka nih sama ibu, sama teman-temannya juga gitu, biar tahu masalahnya apa gitu. Tapi kalau anak-anak semuanya tertutup, kan nggak tahu nih masalahnya apa kan. Nah, tujuannya dari konseling ini juga membantu anak-anak semua untuk memahami dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tujuan dari konseling ini juga untuk menyelesaikan secara bersama-sama, ya. Mencari solusinya, menyelesaikan masalahnya, gitu. Dan juga saling mendukung, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, gimana dengan kita mulai konselingnya? Bisa Bu. Nah, kita mulai konselingnya tuh mau cerita atau pakai menggambar ceritakan masalahnya? Pengen menggambar deh Bu, kayak bisa begitu. Oke, ini kertasnya ya. Nanti anak semua menggambar kayak rasanya gimana gitu. Ada punya masalah atau apa? Nah, kita di sini ya. Kertas ini ya. Iya Bu. Nah, kertas ini ya. Bawa pena. Bu apa ditulis Bu? Kamu boleh menggambar sesuai perasaan kamu atau punya masalah. Enggak, barang tahu. Bebas di belakangnya boleh ya. Siap dulu, siap. Berapa gambar? Beda. 3 gambar aja. Gambar tuh. Iya. Sesuai perasaan kamu ya. Siap Bu. Boleh. Bu, ini mau gambar ini bersangkutan sama kita gitu. Iya. Atau kamu lagi sedih, boleh kamu gambarkan atau gambarkan diri kamu juga boleh. Oh boleh Bu. Iya. Dan Bu. Tunggu ya teman-temannya.
Udah Bu. Sabar ya teman-temannya. Udah. Mana sudah menggambarnya? Tahu. Nah, coba lihat gambarannya dulu. Nanti setelah menggambar ini anak ceritakan ya dari gambarnya itu apa. Ibu. Ibu dari sebelah mana dulu? Saya. Dan saya bagus. Siapa dulu yang mau? Tahu. Saya dulu. Terus dulu ya. Dari sebelah sini deh. Lihat view. Ibu. Ini teman-teman. Ini teman-teman gambar saya. Wah. Apa itu? Itu foto saya dulu tuh. Ini gambar rumah. Karena saya di sini ngerantau, jadi saya tuh kangen rumah saya dulu. Coba lihat gambarnya. Ini orang Bu, ada orang ini kayak teman-teman saya kan Bu. Aku Terus ini Bu ada akar-akar itu Bu, tapi nggak ada bunganya dan di dalamnya. Menurut saya tuh saya punya masalah banyak banget Bu. Kayak ini juga kayak akar bilang masalah-masalah saya gitu. Tapi kan akar ini semakin hari dia semakin runtuh Bu. Jadi terjadinya punah gitu. Jadi seperti masalah saya juga. Oke. Terus selanjutnya saya buat ya. Itu gambar apa tuh Nak? Rumah. Coba ceritakan kenapa kamu gambar Jadi rumah. gini Bu, kayak itu kalau sekarang Bu, kalau lagi di mana-mana Bu. Saya kan kalau sempat. Iya. Terus Memang iya, rumah saya itu nggak pernah banjir. Cuma saya ikut berempati lah Bu dengan masyarakat dan sekitar yang kena banjir Bu. Jadi sangat disayangkan Bu. Bentar lagi kan tahun baru Bu. Banyak orang-orang rantau itu pengen balik ke rumahnya gitu. Karena itu lah momennya gitu kan Bu. Tapi karena banjir kemarin itu banyak rumah yang hancur gitu Bu. Yang lebih kasihannya lagi ada orang tua Bu, dia nggak punya anak, gitu. Rumahnya hancur, dia hidup sebatang kara Bu. Terus dia tinggal di pohon, kayak di bawah pohon itu Bu, dia tidur di dekat terpal gitu. Terus minum sama bantuan juga Bu, jadi sangat sangat disayangkan itu Bu. Dan itu artinya air itu Bu, air yang menerobos rumah. Terus Bu. terus siapa lagi selanjutnya? Wanita. Itu apa? Ini Bu, dalam saya ini maksudnya lagi senyum ya Bu ya, berarti suasana hatinya tuh lagi senang Bu. Kayak nggak ada masalah gitu Bu sebelum tugas datang Bu. Jadi pas senyum Bu bahagia. Saya di sini ada menggambar tiga Bu, di sini ada rumah, di sini ada ayah ibu kakak dan adik saya, dan di sini ada jalan Bu. Nah, kenapa saya menggambarkan rumah di sini Bu? Karena saya kan Bu dari zaman SD, SMP dan SMA-nya kan Bu saya jauh dari rumah Bu, gitu. Apalagi juga saya sekarang jauh dari rumah. Jadi Bu, saya tuh merindukan rumah Bu, merindukan kehangatan di rumah, merindukan berkumpulnya suasana dengan keluarga itu di rumah Bu. Jadi di sini saya menggambarkan rumah. Nah di sini Bu ada ayah dan ibu, kakak dan adik saya gitu Bu. Nah di sini kenapa saya gambarkan keluarga saya? Karena saya di sini keluarga saya itu tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Mungkin karena nggak ada mereka, mungkin saya nggak bakal berada di posisi ini gitu Bu. Mungkin dengan doa orang tua saya bisa kuat, saya bisa berada di posisi saya sekarang, dan juga kakak dan adik saya juga selalu mensupport apapun itu yang menjadi keputusan saya, dan ibu ayah saya juga Bu. Nah di sini ada jalan Bu. Kenapa jalannya nggak lurus? Kenapa jalannya berbelok-belok? Karena dari dulu yang saya rasain, dari dulu waktu saya kecil Bu sampai sekarang, saya merasa hidup saya tuh ada aja masalahnya Bu. Jadi saya rasa jalan yang saya tempuh itu di kaliku Bu. Jadi saya sekarang tuh belum nemuin jalan yang betul-betul lurus.
Jadi saya harap dengan saya mengabarkan jalan yang berliku-liku ini, saya harap bakal nanti suatu hari nanti saya bakal ditemukan sama jalan yang lurus gitu Bu. Itu saja Bu. Selanjutnya, Iqbal, di pohon bu, apa kamu gambar apa maksudnya? pohon yang berat yang banyak kuat bu. Nanti saya buat dengan semua masalah. Selanjutnya, Jadi saya itu gambar 4 gambar. Nah ini gambar ini dan maksudnya yang gambar. Kalau gambar gambar kalau kedua, gambar ada deh ini pribadi saya lah Bu. nggak apa-apa ceritanya kamu pengen cerita, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, Bu. Yang ini adalah teman-teman saya Bu. Yang di bawah ini teman juga tapi belum dua. Main belakangnya gitu ya. Ya Bu, menurut saya gitu. Nah ini foto ini kayak menggambarkan saya dalam karena saya pengen pulang kampung. Karena saya udah sebulan nggak pulang Bu, karena kan untuk di SMA ini Bu. Saya lupa. Dan itu aja Bu yang saya gambar. Terima kasih. Selanjutnya Radit, Ya Bu. berarti gambar apa tuh Radit? Ini gambar pohon Bu dengan dahan yang kayu di perasaan saya sinar kayu Yang protes kamu kenapa itu? kayu Bu. Akibat apa? Akibat Seseorang. gitu Bu. Seorang Oh, cinta itu ya maksudnya. Ya, ya Bu. Itu kalau rumah tuh maknanya apa? Rumah tak ada lagi gitu lagi. ya Bu. Kenapa coba? Tunjukkan. Tidak ada rumah tempat saya bercinta. Kalau Nah di sini boleh cerita nih, bebas kamu mau cerita apa, kamu merasa takut, kamu cerita aja di sini. kalau ini saya Bu, saya tersenyum, tersenyum standar aja, tersenyum standar biasa aja. Ini jalan, nah jalan dulu, jalanin aja itu dulu. Oh, Setelah jalani pakai tersenyumnya. Dulu, beri hapus. catat dulu. Nah dari gambaran ini mana nih yang mau diangkat masalahnya gitu? Masalah saya Bu. Nah masalah Yuna. Nana setuju nggak kalau masalah Yuna? Jadi saya mau menceritakan masalah saya dengan teman saya ya Bu. Nah boleh nih Yuna kamu ceritakan masalahnya. Jadi Bu sebenarnya itu saya mau menceritakan ini Bu. Coba kamu ceritakan. Jadi ceritanya itu Bu, saya itu dari umur kelas kelas satu SMP. Saya itu orang tua saya itu susah Bu. Sekolah saya itu kita Bu. Jadi dulu pas SD saya lumayan lah Bu nilai saya. Tidak pernah keluar dari 10 besar. Tapi Bu dari SMP itu sampai kelas 10 kemarin Bu, nilai saya selalu di ranking 20 di ranking 20 atau 20 ke bawah lah Bu. Karena saya terlalu memikirkan adik saya Bu. Jadi saya kayak memikirkan gimana perasaan dia ketika tahu orang tua saya dan orang tua saya itu bisa Bu. Karena kalau di posisi saya itu sangat mengganggu pembelajaran saya dan juga saya merasa kayak gimana ya Bu, kayak Yes. ya stres terutama Bu. Terus saya sedih juga karena
berusaha. Iya, karena lihat orang lain ada contohnya. Terus saya memikirkan adik saya karena dia masih kecil kan Bu. Otomatis kalau menurut saya bisa dia kurang saya dari saya gitu. Saya takut bila kuliah depannya gimana gitu. Nah, Biasanya yang mengenai ini siapa sih yang menanggapi dari permasalahan Vina tadi? Ini Pak Zanda. saya nggak pernah biasanya mau bertanya. Mau bertanya. Waktu orang tua yang berpisah ada nggak lagi bilang kayak merasa trauma gitu. Trauma mana nih? Trauma trauma nikah, trauma ini trauma bakal di diperlakukan kayak gitu juga. Ya, lagi. Setelah waktu ayah dan ibu Wahina bercerai, ada nggak Wahina merasa trauma akan ini diperlakukan seperti itu lagi? Kalau trauma sih nggak trauma, cuman mana saja mau kenal sama laki-laki. Terus Eka. Kan tadi Yuna bilang jadi Gara itu jadi Regina serunya. Ya. Jadi menurut saya kayaknya kan itu masalah orang tua ya. Kayaknya Wahina nggak usah terlalu stres memikirkan itu. Jadi malah jadi berdampak di kita. Lebih baik kayak kita emang boleh sih kalau sedih stres itu, cuman jangan berlarut sampai berdampak di pendidikan kita gitu loh. Tapi kalau kita yang mengalami kan tiba-tiba aja kita nggak tahu kalau kita ini berubah gitu masa pembelajarannya atau minat belajarnya berubah aja kita nggak tahu tiba-tiba kayak ya udah ada semangat lagi ya gitu. Kayaknya Lina harus itu sih dari kegiatannya biar sedikit semangat lagi biar ada semangat untuk belajar lagi, ada kesibukan biar mikir ke sana. Ada lagi yang nanya? Oh iya benar. Tadi udah bilang kampus punya aja kan ya? Iya punya aja kan? Tadinya. Nah itu kan mungkin Bunda kita tuh boleh takut, tapi kan itu baru terjadi ya. Nah kita ini kan sebagai kakak, Bunda kan anak berapa? Anak pertama. Mungkin Bunda kalau takut adik Bunda mengalami apa yang Bunda alami sekarang. Posisinya itu sekarang orang tua nikah lagi apa enggak? Kalau ayah nikah, jadi mama juga baru nikah. Jadi mungkin kedepannya Bunda nggak usah merasa gimana ya? Maksudnya tuh nggak usah terlalu khawatir gitu loh, nggak usah terlalu memikirkan hal-hal itu aja gitu. Jadi Ada lagi nih? Ada yang kayaknya nanti pada lesu ya. Kenal dulu ya. kapan Bu? Speaking Bu. Ada ID dan speakingnya. Ya. Ada tadi sarana speakingnya? Ada Bu. Tes konsentrasi aja Bu. Oke, coba yuk siswa yuk. Satu. Kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau aku bilang kalian nggak boleh sebutin angka di samping kalian. Paham? Bang sih Pak. Jadi kalian dengerin angka kalian. Jadi suruh menghitung dulu tuh. Hitung dari 1. Ya dari Iya, situ. Bu. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Nah, nanti lagunya gini konsentrasi dimulai ingat dulu. Iya Baru. Nah, ini lain gitu. Terus boleh Bu? Mulai. Oke. Siapa yang mimpin Bu? Ibu atau saya? Kamu aja. Oke aja. Oke, ikuti ya teman-teman semuanya. Iya. Konsentrasi.
4, 6. 6, 3, 3, 5, 5, 1, 1, 6, 6, 2, 2, 7, 7, 3, 3, 6, 6, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 4. Saya keluar. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Even hand. Even hand. 1, 4, 4, 1. 1, 5, 5, 2, 2, 7, 7, 3, 3, 6, 6, 1, 1, 5, 5, 5, 3. Mikir saya Oh, ada sendiri. 5, 3. Nah, Bu, indah, Bu. Saya keluarnya satu lagi lah. Satu aja lah, Bu. Saya besi sendiri. Hukuman Bu. Nyanyi aja lah ya. Hukumannya Nyanyinya tidak. Nyanyinya tidak. gimana? Nyanyi tidak. Mulai 1, 2, 3. Gimana, udah semangat kan? Nah, setelah ini kan udah pada semangat nih. Ya, Bu. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, di sini anak-anak semuanya harus menyimpulkan ya dari permasalahan yang Sinda tadi apa. Oke? Ya, Bu. Ini mau dari sebelah mana dulu? Saya lah, Bu. Nah, dari kamu dulu. Sebelah kiri ya? Sebelah kanan ya? Dari saya dulu. Dari kamu. Oh iya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari konsultasi ini tadi itu permasalahan Bunda ya, Bu ya. Iya. Saya merasa saya juga punya masalah seperti Bunda gitu. Saya merasa oh ternyata aku nggak sendiri gitu. Terus saya juga kedepannya harus lebih harus lebih Lebih baik lagi. ya lebih baik lagi gitu. Terus konsul waktu juga seru, saya harap kita nanti bisa melakukan konsul waktu lagi karena saya juga mau membahas tentang persoalan saya. Terima kasih ya. Bunda, Kesimpulan hari ini senang Bu, seru ternyata gitu. Karena kali ini perdana kan saya melakukan ini, ternyata nggak seburuk itu gitu. Terus saya harap di pertemuan besok masalah saya ditanyakan gitu. Itu sih saya. ini Itu permasalahan kesimpulan yang saya dapat di sini ternyata dengan kelompok itu konseling kelompok ini seru juga ya Bu. Jadi kita bisa mendengar pendapat dan saran dari teman-teman gitu. Jadi kita juga tahu ternyata masalah orang banyak juga daripada kita. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan kita hari ini Bu, jadinya di sini Bu kita saling curhat, saling mengingatkan, saling memberi saran satu sama lain juga. Di sini juga seru Bu, yang awalnya saya kayak malu-malu, jadinya saya kayak enjoy Bu karena teman-temannya juga tidak ini Bu, tidak berpikiran menghakimi, jadi teman-teman juga enjoy Bu, jadi saya merasa kayak seru Bu. jadi Kesimpulan yang saya dapat hari ini awalnya kan saya mencoba untuk berbicara ya Bu yang kayak terbuka, ternyata sih bisa jaga rahasia itu Bu dengan melakukan kelompok. kalau Ibu sendiri gimana nih? Jadi kesimpulannya saya merasa sangat terbantu dengan saran-saran teman-teman semua dan karena saya juga
juga saran dari Siva juga membantu saya karena jangan pikirkan apapun yang hal yang belum terjadi sebenarnya. Oke. Kesimpulannya tadi untuk Yuna tetap semangat ya, kan kayak seperti kawannya bilang tadi belum terjadi gitu ke depannya, jadi jangan terlalu pikir yang kayak terlalu berlebihan gitu. Nah baginya juga harus rajin belajar dan nilainya nggak turun lagi gitu. Nah mungkin hanya itu